Nama saya Reina. Aku Laras. Faiz, selamat sore. Ya. Mas Dwi. Ngadimin saya. Pak Ngadimin. Iya. Menurut saya memang sangat merugikan ya, karena korupsi itu mengambil hak orang lain ya kan, bukan hak dia sendiri gitu. Kalau dalam skala besar pasti merugikan banyak masyarakat ya. Sangat merugikan ya, soalnya kan korupsi itu kan mengambil yang bukan haknya. Kalau menurut saya pribadi, tindakan korupsi itu adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum agama maupun hukum tata negara. Jadi kalau seumpama ada hak orang lain yang diambil, pastilah orang lain itu akan merasa rugi dong. Karena itu kan negara itu kan mempunyai anggaran negara yang dimana itu akan dikelola untuk masyarakat, terutama untuk kayak masyarakat miskin, kayak gitu kan pasti ada anggaran-anggarannya. Kalau yang saya sorotin ya, kalau yang anggaran-anggaran untuk kayak masyarakat miskin gitu, kayak dikorup kayak bansos contohnya gitu kan, pasti itu kerasa banget ya. Baik dari segi agama maupun sosial kan juga sangat merugikan ya, dan itu kan imbasnya itu efeknya jangka panjang itu loh Mas. Dan biasanya kalau bahasa Jawanya itu pasti getut tular, yang ibaratnya terlibat juga nggak mungkin satu orang kan. Jadi ibaratnya itu jadi sebuah penyakit sih di dalam entah suatu lingkup kecil atau lingkup besar, itu pasti damanya pasti jelek sih yang namanya korupsi itu. Kalau misal yang dikorupsi, contoh tentang uang masyarakat, tentang bantuan yang dulu pernah menteri yang ketangkep itu, ya itu merugikan banget bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kan itu hak masyarakat kecil itu kan nggak tersampaikan Mas. Karena menurut saya pribadi, korupsi itu seharusnya dana yang seharusnya untuk masyarakat luas, untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus korupsi yang belakangan ini terjadi ya. Nah kan ini apalagi sekarang keadaan pandemik ya, pasti ada lah bansos gitu kan. Nah itu kenapa sih kok dikorupsi juga gitu loh? Padahal kan yang korupsi itu juga dia udah punya duit banyak gitu, ngapain juga dia ngambil hak orang-orang yang sangat membutuhkan gitu kan. Kalau korupsi yang belakang ini saya ketahuin yang paling itu waktu itu yang bansos COVID itu ya, yang siapa Julian Batubara ya itu sih. Bank Senturi, yo dana bansos itu mengikuti Mas sama isu tersebut. Ya kadang mengikuti. Oke. Kasus korupsi yang jelas itu sepak bola ya. Waduh. Kalau korupsi itu karena kan saya juga sepak bola kan, banyak kasus sepak bola itu dikorupsi itu banyak banget, mulai dari korupsi itu kan bisa di breakdown ke banyak macam ya. Ada mungkin yang dari penyuapan wasit, ada apa itu kan aliran dananya juga nggak jelas kan. Belum lagi korupsi misalnya pembuatan stadion. Banyak stadion di Indonesia itu yang megah atau apa ujung-ujungnya nggak terawat juga pasti karena korupsi itu. Pembangunannya juga terkendala juga karena korupsi itu pasti. Saya setuju, tapi kalau untuk praktek hukum di Indonesia kelihatannya nggak mungkin. Kenapa tuh Mas, menurut Mas kira-kira? Karena cenderung ya banyak oknum yang main di situ Mas. Kalau untuk di Indonesia, mungkin untuk pandangan orang di Indonesia, mungkin hukuman mati itu masih menjadi suatu yang bisa dibilang kayak melanggar hak asasi atau apa, tapi di sisi lain mereka pun juga melanggar hak asasi banyak orang loh gitu kan. Kalau saya sih ya setuju aja ya hukuman mati. Sebenarnya memang harusnya tuh ada ya hukuman mati seperti itu gitu kan. Tapi kembali lagi dalam penegakan hukum gitu kan. Di sini tuh negara hukum, tapi kenapa hukum itu sangat tumpul ke atas ya kan, dan tajam ke bawah gitu. Nah itu sebenarnya tuh layak sih kalau dihukum mati, tapi tergantung juga seberapa korupsinya gitu kan. Kalau setuju atau enggak sebenarnya dilema. Kalau menurutku tuh syarat bisa dikatakan korupsi itu kalau administrasinya itu tidak terpenuhi sih Mas sebenarnya. Basicnya seperti itu menurutku ya. Kalau dihukum mati itu kalau saya pribadi kurang setuju ya. Karena apa? Karena Allah pun istilahnya Tuhan pun masih
seburuk-buruknya manusia masih ada kesempatan untuk bertaubat. Apalagi kita manusia itu kan malah memutus kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. KPK diperkuat, jangan dilemahkan, ya. Karena kalau akhir-akhir ini saya simak lebih cenderung ada yang ngontrol KPK-nya gitu. Ini sedikit kritik dari kami. Selama ini untuk penanganan korupsi di Indonesia, terutama bagi pemangku kepentingan, vonisnya itu antara vonis dan tuntutan jaksa itu masih jauh dari keinginan saya mewakili warga ya. Karena korupsi yang begitu besar tapi vonisnya masih belum imbang dengan yang mereka lakukan. Ya, hukuman lebih dipertegas, Mas. Sampel seperti kalau yang dinas di kedinasan ya, itu harus hukuman yang berat. 20 tahun atau mungkin hukuman mati itu mungkin bisa. Dari yang paling kecil aja sih, Mas. Dari yang paling struktur yang paling kecil lah. Misalnya dari pengurus yang paling kecil juga, misalnya klub ya. Klub kalau misalnya mau memutus korupsi seperti itu ya ibaratnya nih, kita juga nggak bisa tutup mata, mafia bola kan juga ada di mana-mana. Ya hal-hal seperti itu dari pengurusnya, dari mungkin direksinya, atau sekarang kan main sepak bola itu kan main saham. Nah dari pemegang sahamnya sendiri juga sudah harusnya ngerti kalau misalnya aliran-aliran dana itu juga harus diperjelas. Saya ya, karena korupsi itu secara sadar atau tidak sadar itu dipupuk dari sejak kecil atau sejak remaja gitu. Jadi kita sebagai generasi muda gitu kan, kita budayakanlah itu selalu jujur yang utama itu, karena kejujuran itu kunci dari segala hal gitu kan, Mas. Mungkin kalau sekarang di setiap sekolah ada pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini dalam bentuk hal kecil, mungkin kedepannya gedenya kan mungkin dia akan ini ya terinfluensi dalam pikiran dia gitu loh. Menurut aku sih dari dunia pendidikan ya. Harapan kami semoga ke depan untuk membuat efek jerah bagi koruptor, mungkin dari pegawai ataupun petugas ataupun pejabat yang berwenang untuk menghakimi, mengadili itu bisa lebih sesuai dengan apa yang diperbuat oleh koruptor. Jadi membuat efek jerah lebih ditekankan ke efek jerahnya, demikian.